Partai Kebangkitan Nusantara. Pada siang hari ini saya kedatangan tamu dari anak Gen Z tentunya. Siapa dia? Yuk langsung kita tanya-tanya. Halo. Halo Kak Boleh Tika. kenalan dulu dong. Boleh banget nih. Siapa namanya? Oke teman-teman semuanya yang di rumah yang lagi nonton, izinkan ya perkenalkan diri. Perkenalkan namaku Rafa Wahidin Arois. Kebetulan asalku dari Jawa Barat ya, dari Kabupaten Bandung ya sebetulnya. Jauh sekali ya, Bandung sampai ke Jakarta. Ya. Boleh dong, aku pengen tahu nih, kan kamu tuh anak Gen Z ya? Ya. Udah tahu kalau anak Gen Z ini adalah gen yang mendominasi seluruh Indonesia Raya nih. Terbanyak, karena yang senior pasti udah gak ada ya? Ya, betul sekali. Oke, apa sih yang Rafa pikirkan ketika pertama dengar kata politik? Oke. Menurutku mungkin ya Kak Tika sendiri, untuk politik itu tidak semudah kita mengartikan sebuah diksi lain gitu ya. Karena menurutku politik itu jauh lebih besar dari sebuah organisasi, jauh lebih besar dari pemangku jabatan, jauh lebih besar dari itu. Karena banyak sekali elemen-elemen dan juga bahkan mungkin permainan di dalamnya seperti itu. Apapun untuk saat ini kalau untuk menggambarkan apa sih itu politik, jujur masih abu-abu sih Kak sebetulnya. Oke, masih abu-abu Iya. ya. Terus kenapa sih yang kita tahu kalau anak Gen Z itu kalau diajak untuk masuk partai itu mereka tuh kayak takut gitu loh? Ya. Mungkin sebetulnya itu berbeda-beda ya, tapi mungkin ada satu kesamaan dari sesama Gen Z itu ketika takut masuk partai itu karena kami itu punya perasaan. Mungkin kalau cewek cowok nggak tahu ya berbeda atau apa enggaknya, karena itu mungkin bawaannya. Cuman kalau untuk aku sendiri, kenapa ada rasa takut ketika ingin masuk dunia politik itu pertama karena kita dibutuhkan pengalaman. Emang sebetulnya kalau ketika sudah masuk politik itu enak sebetulnya, tapi kita tuh keburu takut dengan kasus-kasus yang sudah tersebar, sudah takut dengan berita-berita yang ya sudah mulai bersebaran lah gitu. Jadi kita mau politik yang mau jadi politikus yang seperti apa tuh ya bingung gitu. Ya, jadi tidak adanya figur Ya, yang membuat anak-anak Gen Z ini melangkah mundur ya. Gitu apalagi di berita-berita kita sudah bisa melihat bahwasanya di politik juga banyak kasus gitu ya. Jadi mungkin anak Gen Z itu takut. Nah, kira-kira nih kalau Rafa aku tanya, ketika kamu ditawarin oleh senior kamu untuk memangku sebuah jabatan, Rafa mau nggak sih jadi menteri? Kira-kira kamu mau ambil atau enggak nih? Nah, ini ada dua jawaban Mbak sebetulnya. Oke. Pasti Gen Z itu punya pikirannya sama kayak aku. Ada dua jawaban. Pertama mau jawaban sesuai hati? Sesuai hati atau ego. Itu kalau sesuai hati gimana? Kalau sesuai hati tidak mau pasti. Tidak mau menjadi menteri. Tidak mau. Terus? Karena ya Gen Z itu orangnya gimana ya? Simpel, nggak mau, yang nggak mau mengurus orang lain. Kamu tuh pengen serba cepat gitu. Aduh. Karena ya mau jadi menteri itu prosesnya yang saya tahu gitu ya Mbak, tidak semudah kita bersaing di dunia perlombaan, tidak seperti itu. Banyak sekali elemen-elemen dan juga ya permainan di belakangnya untuk jadi menteri. Itu untuk jadi menteri, bahkan jangankan untuk jadi menteri ya. Jadi dapil mungkin ya, itu susah juga ya menurutku ya. Itu kalau untuk dari hati ya, itu pasti nggak mau. Tapi kalau untuk ego pasti mau Mbak. Karena dan ini juga mungkin ada positif dan negatifnya. Kalau untuk orang-orang yang punya visioner dan berpikiran positif ya pasti selain mungkin nanti mendapatkan sebagai wajah lah, bahwasanya wajah kita tuh terlihat di dunia publik gitu ya. Di samping itu juga kita bisa memperbaiki hal yang kurang, memperbaiki problem-problem ataupun isu-isu masyarakat yang saat ini lagi naik-naiknya tuh kita bisa perbaiki. Kan nanti itu bisa membuat keputusan seperti itu ya, meskipun nantinya harus diinginkan lagi. Dan di sisi negatifnya mungkin ketika jadi menteri itu ya, yang namanya menteri kan mungkin ya gajinya sedikit, tapi kan gajinya sedikit tapi tunjangannya fasilitas dan tunjangannya banyak. Tunjangannya besar dan ya orang
sekarang hidup mau apa sih? Cari uang lah. Ya nggak sih Kak? Iya, betul sekali. Jadi kalau ada tawaran nih ke Rafa, di mata Gen Z menjadi menteri itu ada dua ya, secara logika atau secara batin ya, secara hati. Dan apalagi kita tahu yang baru-baru ini ada menteri yang masuk penjara padahal beliau sudah berjasa kepada bangsa, tapi realitanya seperti itu di lapangan. Tapi memang secara tidak langsung figur-figur politisi adalah figur-figur yang kami rindukan. Karena kami butuh figur atau senior yang bisa menjadi panutan atau figur yang menjadi apa ya, seperti mirror, cermin ya. Istilahnya kita masih junior, kita butuh namanya figur-figur politisi. Kita harus seperti apa sih ketika kita masuk ke dunia politisi. Begitu juga dengan anak-anak Gen Z. Tapi aku sebetulnya pernah berpikir kayak gini Mbak. Gimana? Aku pernah berpikir kayak gini nih. Sebetulnya semua menteri, bahkan mungkin yang sudah terjerat kasus ya, menurutku mereka itu mempunyai pemikiran yang baik sebetulnya. Awalnya kita menyebut mempunyai visi yang bagus dan mempunyai arah tujuan yang benar lah. Cuman yang sedikit itu orang-orang ataupun pejabat menteri-menteri yang tidak tahan, tidak kuat atas setelah jadi menteri ternyata oh saya itu bisa ini, bisa itu, dapat ini, dapat ini. Nah mungkin tidak tahan di sana, tergiurlah hatinya. Mungkin ya, husnuzon saya. Berarti poinnya ada di mana Rafa? Di iman kan? Ya, sebenarnya itu. Karena kan kalau kita mencari figur-figur politikus yang baik gitu ya, itu kan pasti mereka tuh selain pasti semua orang itu punya visi. Kan Ya. ketika mau jadi menteri pun atau orang lain itu kan harus menggambarkan apa tujuan mereka mau naik itu apa. Pastinya tidak hanya sekedar ucapan aja kan gitu. Pasti sudah dipikirkan juga. Nah, mungkin mereka tuh tidak kuat ketika setelah jadi menteri dan akhirnya tergiur dengan hal yang seperti itu. Iya. Wah seru banget ya kita podcast hari ini, kita membahas bagaimana perspektif politik menurut anak-anak Gen Z. Nah harapannya kami masih butuh senior-senior yang bisa menjadi figur ataupun menjadi pendamping ya. Dan semoga di Partai Kebangkitan Nusantara bisa menghasilkan atau menciptakan kader-kader unggulan yang bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi contoh untuk junior-juniornya. Iya. Tentunya ya. Iya, seperti itu. Baik. Ada lagi yang mungkin mau Rafa tambahkan? Mungkin sedikit aja ya. Mungkin dari aku untuk para Gen Z dan juga untuk kami, saya mewakili Gen Z ya. Kami sangat merindukan hadirnya para figur-figur yang bisa memberikan contoh ya, figur-figur politik yang memberikan contoh, karena di zaman saat ini kita yang lebih tahu, kita yang sudah lebih peka akan keadaan, kita yang lebih menguasai tentang digital dan lain-lain, maka kita dibutuhkan figur yang bisa memberikan contoh yang baik. Dan ketika saat kita jadi subjeknya, kita bisa membawa dengan baik gitu, karena pertama kita dibenahi, kita diberikan contoh, dan kita juga dibekali yang hal-hal yang positif. Dan ketika kita sudah jadi pemangku jabatan, hasilnya insya Allah baik juga gitu. Jadi kami sangat merindukan hadirnya para politikus yang mempunyai hawa-hawa positif seperti itu. Baik, jadi harapannya Rafa semoga Partai Kebangkitan Nusantara ini bisa menciptakan atau menghasilkan kader-kader yang bisa menjadi figur bagi generasi-generasi selanjutnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Rafa sudah berkenan hadir di podcast pada Iya siang baik hari ini. Kak, sama-sama.